Di sini kami akan menjelaskan mengenai prototipe aplikasi buka warung yang telah kami buat untuk dapat mempermudah masyarakat dalam memilih kebutuhannya dan juga mempermudah pemilik warung untuk dapat mempermudah dalam penjualan barang yang dijualnya. Untuk tampilan yang pertama, maka aplikasi menampilkan homepage dari aplikasi tersebut. Homepage ini terdiri dari fitur pencarian warung yang berada di atas, lalu terdapat warung rekomendasi yang telah disediakan aplikasi, serta warung terdekat yang telah ditampilkan aplikasi berdasarkan lokasi pemilih. Ketika salah satu warung diklik, maka akan memunculkan tampilan sebagai berikut. Pada halaman ini terdapat nama warung, alamat warung, pengelompokan barang dagangannya, serta barang yang dijual beserta harga jual barang tersebut. Ketika salah satu barang yang dijual diklik, maka akan memunculkan spesifikasi barang seperti sebagai berikut. Dalam halaman ini, dijelaskan bahwa nama produk adalah beras kepala super, memiliki range harga Rp32.000 sampai Rp61.000, di mana Rp32.000 untuk beras kepala super dengan ukuran small, sedangkan Rp61.000 untuk beras kepala super dengan ukuran big. Untuk membeli produk tersebut, maka akan ditekan tombol masukkan ke keranjang. Untuk dapat memasukkan produk ke keranjang, maka pengguna diharuskan melakukan login terlebih dahulu dengan email dan password yang terdaftar. Ketika user telah terdaftar dan lupa password, maka ada fitur lupa password untuk dapat melakukan reset pada password. Maka pada lupa password ini melakukan input email yang telah terdaftar pada aplikasi buka warung. Setelah email terdaftar dimasukkan, maka akan memunculkan pop-up yang berisikan informasi bahwa aplikasi telah mengirimkan email kepada user agar dapat melakukan reset password. Lain halnya apabila user belum mempunyai akun. User dapat menekan klik di sini untuk dapat melakukan sign up pendaftaran akun pada aplikasi buka warung. Sign up tersebut dilakukan dengan mengisikan email, nama depan, nama belakang, password, konfirmasi password, nomor telepon, serta alamat tempat tinggal user. Untuk alamat sendiri dapat ditekan pada icon location dan menampilkan halaman berikut. Pada halaman ini, terdapat maps yang dapat menunjukkan letak spesifik lokasi user. Apabila alamat telah sesuai, maka tekan pilih. Setelah semua data terisi dengan benar, maka user menekan sign up untuk mendaftarkan akunnya, sehingga memunculkan pop-up berisi informasi bahwa akun telah berhasil dibuat. Untuk masuk ke akun yang telah dibuat, maka user harus melakukan sign in dengan memasukkan email dan password yang telah terdaftar pada aplikasi, sehingga akan memunculkan pop-up berupa informasi bahwa produk yang dipilih telah masuk dalam keranjang sebelumnya. Untuk dapat melihat barang yang telah masuk dalam keranjang, maka dapat ditekan keranjang. Pada halaman keranjang, terdapat fitur kupon yang berisi sebagai berikut. Pada halaman ini, terlihat bahwa aplikasi telah menyediakan beberapa kupon yang ditawarkan pada user. Namun, pada kupon tersebut tidak ada yang memenuhi dari jumlah pembelian sebelumnya, sehingga ketika diklik akan memunculkan pop-up berupa tulisan bahwa syarat kupon tidak terpenuhi, sehingga kupon yang disediakan tidak dapat digunakan. Lalu untuk menambahkan barang lain ke dalam keranjang, user dapat menekan tambah barang, maka akan kembali ke toko sebelumnya. Untuk menambahkan barang lain, user hanya perlu menekan produk yang dipilihnya, lalu akan memunculkan spesifikasi barang kembali seperti gambar berikut. Ketika spesifikasi barang sudah seperti yang dibutuhkan, maka user dapat menambahkan barang tersebut ke keranjang, sehingga akan memunculkan pop-up bahwa barang telah masuk keranjang. Setelah barang yang dibutuhkan telah dimasukkan ke keranjang, user dapat membuat pemesanan barang dengan menekankan tombol pesan. Pada halaman pemesanan ini, user mendapatkan informasi rinci mengenai proses pengiriman. Yang pertama merupakan alamat pengirim. Dengan aplikasi buka warung, user dapat mengirimkan barang dengan tujuan lain selain alamat yang telah didaftarkan pada aplikasi tersebut. Untuk mengubahnya, maka user hanya perlu menekan ubah, lalu akan muncul halaman sebagai berikut. Halaman untuk mengganti alamat ini terdapat maps yang mempermudah user menunjukkan alamat lengkap tujuan, nama penerima, serta kontak yang dapat dihubungi dari pihak penerima.
Apabila data telah diisi dengan benar, maka tekan tombol ubah dan alamat telah berhasil diubah. Selanjutnya, sebelum dikirim, halaman ini juga menampilkan kembali barang dalam keranjang untuk dapat memastikan apakah barang yang dibeli telah sesuai dengan kebutuhan pembeli atau tidak. Dan selanjutnya adalah proses pengiriman. Pada aplikasi ini, Buka Warung menyediakan 3 macam pilihan pengiriman, yaitu dari layanan Buka Warung sendiri, si cepat, dan menggunakan Grab. Pada pilihan tersebut juga dilengkapi lama waktu pengiriman dan biaya pengiriman, sehingga user dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan, dapat memilih yang lebih murah ataupun yang lebih cepat. Ketika user memilih salah satu dari pilihan pengiriman tersebut, maka secara otomatis akan ditambahkan pada total biaya yang harus dibayarkan oleh pengirim. Untuk pembayarannya sendiri, aplikasi menyediakan pembayaran secara cash dan melalui OVO. Ketika semua informasi telah diisi dengan benar, maka pemesanan dapat dilakukan dengan menekan tombol pesan, sehingga transaksi berhasil dan dapat dilakukan pembelian lagi dengan menekan belanja lagi yang membawa user kembali pada halaman homepage. Pada navigation bar yang berada di bagian bawah, terdapat icon lonceng yang berisi pemberitahuan aplikasi kepada user yang berisi pesan promo dan transaksi dari pembelian yang dilakukan. Lalu pada bagian foto di navigation bar akan menampilkan beberapa menu, yaitu profil, donasi, dan riwayat. Pada profil terdapat nama pengguna, waktu pengguna bergabung di aplikasi, alamat surel atau email, nomor telepon pengguna, serta alamat rumah pengguna. Di halaman ini, user juga dapat melakukan edit profil sesuai dengan pembaharuan data user. Untuk menu selanjutnya adalah donasi. Pada donasi ini terdapat jumlah donasi dan total donasi yang telah dilakukan oleh user. Dengan riwayat donasi yang menampilkan informasi rinci mengenai donasi yang telah dilakukan oleh user. Untuk dapat melakukan donasi kembali, maka tekan tombol donasi. Sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut. Donasi dapat diberikan berupa barang dan uang. Untuk uang, Buka Warung telah menyediakan beberapa pilihan donasi. Namun selain itu, aplikasi juga menyediakan tombol plus lainnya agar user dapat memberikan donasi sesuai dengan keinginannya. Ketika sudah terisi, maka pembayaran atau donasi berupa uang dapat dibayarkan melalui OVO, lalu dapat menekankan donasi untuk dapat melakukan donasi, sehingga donasi dapat berhasil dilakukan. Untuk menu yang terakhir adalah riwayat yang berisi riwayat belanja dari user. Pada menu ini, user dapat melakukan transaksi belanja yang sama persis dengan sebelumnya, sehingga apabila ditekan tombol pesan lagi, maka akan langsung ke halaman pesanan dengan barang yang dibeli sama persis dengan sebelumnya, baik jumlah maupun jenis dari barang tersebut. Di sini merupakan tampilan Buka Warung dari pemilik warung. Dicontohkan di sini merupakan warung milik Kak Yayan. Di dalam homepage ini terdapat 3 menu, yaitu keuangan, edit warung, serta kelola barang. Di keuangan sendiri terdapat nama warung serta alamatnya, lalu ada laporan keuangan dari setiap bulan, lalu ada diagram yang menampilkan pemasukan serta pengeluaran. Selain itu juga menampilkan keuntungan dari pendapatan warung itu sendiri. Selain itu terdapat saldo OP yang dimiliki oleh pemilik warung dan pengeluaran 7 hari terakhir dari pemilik warung. Untuk rincian keuangannya sendiri didefinisikan sebagai berikut. Dengan pemasukan yang didefinisikan setiap minggu dari total pemasukannya, serta pengeluaran yang didefinisikan menjadi keperluan, tanggal pengeluaran, serta total pengeluaran yang dikeluarkan oleh warung tersebut. Untuk selanjutnya ada edit warung. Edit warung sendiri merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan perubahan pada tampilan warung agar warung dapat menarik pembeli agar bisa membeli produk pada warung tersebut. Di dalam edit warung ini ada nama warung, ada alamat surel atau email, serta ada alamat rumah atau alamat warung yang menjual barang-barang tersebut. Setelah melakukan edit warung, maka dapat mengeklik confirm. Selanjutnya ada kelola barang.
Pada pola barang ini ditampilkan barang-barang yang telah dijual pada warung tersebut, serta dari barang-barang yang telah diinputkan, ketika diklik maka dapat melakukan edit barang, yaitu berupa nama barang, harga, ukuran, serta jumlah stok yang ada di warung tersebut. Ketika sudah diedit, maka klik confirm. Selanjutnya untuk menambahkan barang dagangan pada warung, maka klik tambah barang. Di tambah barang ini terdapat nama, unggah gambar, serta jumlah stok yang ada di warung. Setelah selesai, maka klik confirm.